Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mukjizat Nabi Isa alaihi salam sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk menu selanjutnya ada pendahuluan. Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu nabi besar dalam Islam yang diutus kepada Bani Israel. Seperti yang kita tahu, kisah beliau penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah, mulai dari kelahirannya yang tanpa seorang ayah, perjalanan dakwah dengan penuh tantangan, hingga pengangkatannya ke langit. Semua ini mengandung pelajaran penting bagi kita tentang keimanan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Lalu pada latar belakang, Nabi Isa alaihi salam itu lahir dari seorang perempuan bernama Maryam yang lahir tanpa seorang ayah, sebagai mukjizat dan tanda kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Kelahiran ini terjadi di tengah masyarakat Bani Israel yang sedang mengalami krisis moral, lemahnya akidah, dan banyak yang terjadi penyimpangan ajaran agama. Mukjizat kelahiran ini adalah menjadi awal pelajaran besar bagi beliau sebagai nabi. Lalu kehidupan sebelum kenabian, Nabi Isa sejak kecil itu berada di bawah penjagaan Allah. Beliau tumbuh dengan akhlak yang luhur dan kecerdasan yang tinggi. Mukjizat pertama beliau itu muncul ketika masih bayi. Beliau itu dapat berbicara untuk membela ibunya dari tuduhan kaumnya. Dan pada umur sekitar 30 tahun, Nabi Isa alaihi salam akhirnya diangkat sebagai nabi di daerah wilayah Palestina. Lalu perjalanan dakwah dan perintah awal kenabian Nabi Isa adalah Nabi Isa alaihi salam sendiri diperintahkan untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada Bani Israel. Beliau meluruskan kembali ajaran Taurat yang diselewengkan para pemuka agama. Dakwahnya menekankan pada ibadah yang benar, kejujuran, kepedulian sosial, dan menjauhi penyimpangan. Lalu ada beberapa mukjizat Nabi Isa. Yang pertama itu Nabi Isa dapat berbicara ketika masih bayi. Lalu Nabi Isa itu dapat membuat burung dari tanah liat, lalu menghidupkannya dengan cara meniupnya. Lalu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nabi Isa juga dapat menyembuhkan penderita penyakit kusta. Lalu ada beberapa mukjizat lain yang didapat dari kisah Nabi Isa. Yang pertama, itu menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah, mengetahui makanan yang dimakan atau disimpan oleh manusia. Lalu Nabi Isa juga dapat menurunkan hidangan dari langit saat diminta oleh para pengikut setianya. Semua mukjizat di atas itu membuktikan kerasulan dan kebenaran wahyu yang dibawa oleh Nabi Isa. Lalu dalam menjalankan dakwahnya, tentu Nabi Isa mengalami atau menghadapi berbagai tantangan dan penolakan dari Bani Israel. Dakwah Nabi Isa itu mendapat penolakan keras dari para pemuka Bani Israel. Mereka merasa ancaman terhadap kekuasaan mereka dan menuduh Nabi Isa sebagai penyihir. Mereka berusaha mempengaruhi pemerintah Romawi agar menangkap dan menghukum beliau atau menghukum Nabi Isa. Lalu setelah menghasut pemerintah dari Romawi, para penentang merencanakan pembunuhan kepada Nabi Isa. Di sini itu adalah rencana penyaliban atau penyelamatan Allah kepada Nabi Isa. Ketika penyaliban itu terjadi, Allah melindungi Nabi Isa. Sedangkan para pengkhianat atau seorang pengkhianat itu diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa, sehingga dialah yang ditangkap dan disalib oleh musuh dan pemerintah Romawi. Sedangkan Nabi Isa sendiri tidak dibunuh dan tidak disalib, melainkan Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dan diangkat ke langit. Pengangkatan Nabi Isa alaihissalam menjadi
bentuk pemuliaan dan penjagaan terhadap dirinya. Nabi Isa sendiri akan kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk menegakkan keadilan, meluruskan penyimpangan, dan menegakkan atau mengalahkan Dajjal. Lalu, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Isa alaihi salam adalah kisah ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Lalu, termasuk kelahiran tanpa ayah dapat dilakukan oleh Allah. Perjalanan dakwah memberikan pelajaran tentang kesabaran, keberanian, menyampaikan kebenaran, dan pentingnya akhlak yang lembut. Mukjizat-mukjizat Nabi Isa sendiri menunjukkan bahwa semua kekuatan itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pengangkatannya ke langit menjadi bukti bahwa Allah selalu melindungi hambanya yang taat dan membenarkan kebenaran. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.